Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solikul Hadi, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jepara. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan Ibu Nurul Hasanah sebagai PP dan Ibu Yuni Nuraini Setiana SPD MPD sebagai fasilitator. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Langkah yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan di kelas. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid, mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru. Yang kedua adalah minat belajar. Guru memberikan pilihan pada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai dengan minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga, profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuk, pengaruh budaya dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara berikut. Yang pertama, diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan murid yang beragam. Yang kedua, diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar yang beragam sesuai dengan kebutuhan murid. Yang ketiga, diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Koneksi antar materi sebagai berikut. Pada modul 1.1, kita mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Ini bertujuan agar menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang kedua, pada modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Hal ini diperlukan guru penggerak itu mempunyai nilai dan peran agar menciptakan pembelajaran juga berpihak pada murid. Yang ketiga, 1.3 modul ini berisi tentang visi guru penggerak. Bagaimana seorang guru penggerak itu mempunyai visi, tentunya menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang keempat, 1.4 modul budaya positif. Bagaimana guru penggerak menciptakan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid juga. Yang keempat adalah modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid nanti akan menciptakan atau mewujudkan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sedangkan pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru pendidik dapat memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan minat dan profil belajar siswa. Keterkaitan antar materi, modul 1.2,
Nilai dan peran guru penggerak. Nilai berpihak pada murid dalam proses menuntun, guru harus selalu berpihak pada murid. Sedangkan peran mewujudkan kepemimpinan pada murid, guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, serta mendidik karakter baik siswa di sekolah. Pada modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan, minat, dan profil belajar siswa, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Keterkaitan antar materi pada modul 1.3, visi guru penggerak. Seorang guru harus mempunyai visi dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menggunakan pendekatan IA melalui tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan, kemudian atur strategi. Pada modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan, minat, dan profil belajar siswa, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Keterkaitan antar materi pada modul 1.4, budaya positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Guru membantu dan membuat murid merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antar dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelas. Kemudian pada modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan, minat, dan profil belajar siswa, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kesimpulan, pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu nilai mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif di sekolah. Demikian penjabaran koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solikul Hadi, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jepara.